Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Rasendri HS dengan NIM 2404377 selaku moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait strategi mitigasi serangan cyber. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani teman saya yaitu Rusyana Danur dengan NIM 240433134 dan Silvani Azura dengan NIM 240437175. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Bapak Rino Dwi Putra, SEMSI, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari saya. Baik, untuk materi kali ini kami mengambil studi mengenai kelompok peretas bernama Shiny Hunter yang mengklaim telah membobol 10 perusahaan, salah satunya e-commerce asal Indonesia yaitu Bineka. Di mana Shiny Hunters ini yang kabarnya juga merupakan dalang peretas Tokopedia, dia melaporkan sudah membobol 1,2 juta data pengguna Bineka dan menjualnya di pasar dark web. Oke, langsung saja yang pertama ada analisis serangan cyber. Bagaimana serangan cyber dapat terjadi? Nah, tentunya serangan cyber tidak terjadi begitu saja, dapat terjadi melalui metode dan tahapan. Dalam kasus seperti ini, yang dapat dilakukan oleh kelompok yang bernama Shiny Hunters itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan melakukan pengintaian di mana peretas memulai serangan dengan mengumpulkan informasi mengenai target mereka seperti struktur jaringan, perangkat lunak yang digunakan, dan potensi kerentanan. Kemudian ada eksploitasi kerentanan, di mana peretas mencari dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan perusahaan. Yang keempat ada pencurian data, yaitu setelah berhasil masuk ke dalam sistem, peretas mengakses database untuk mencuri data sensitif. Data yang dicuri yaitu dapat berupa seperti informasi pribadi pengguna, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, ada kredensial login seperti email beserta kata sandinya, dan yang terakhir ada detail pembayaran seperti nomor kartu kredit dan informasi banknya. Kemudian ada distribusi atau penjualan data, di mana datanya sudah dicuri, kemudian dijual melalui pasar gelap atau dark web. Kemudian kami di sini mengidentifikasi titik lemah dalam sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas, yaitu yang pertama karena perangkat lunak usang, di mana banyak perusahaan yang gagal memperbarui perangkat lunak mereka secara rutin. Perangkat lunak yang tidak diperbarui seringkali memiliki kerentanan keamanan yang sudah diketahui oleh peretas. Yang kedua, ada kurangnya enskripsi. Jika data sensitif tidak dienkripsi dengan baik saat ditransfer atau disimpan, maka peretas dapat dengan mudah mengakses dan mencurinya. Yang ketiga, ada kelemahan dalam protokol autentikasi. Sistem kelemahan tanpa autentifikasi multifaktor atau MFA lebih rentan terhadap pembobolan akun karena hanya mengendalikan satu lapisan perlindungan seperti hanya kata sandi. Kemudian ada konfigurasi keamanan yang salah, seperti kesalahan dalam pengaturan server atau database yang dapat membuka pintu bagi peretas. Contohnya database yang dibiarkan terbuka tanpa perlindungan kata sandi atau firewall. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran karyawan terhadap keamanan cyber. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak serangan terhadap operasional bisnis dan dampaknya juga kepada kepercayaan nasabah. Dampaknya terhadap operasional bisnis, yaitu yang pertama adanya kerugian finansial, di mana biaya pemulihan dari serangan cyber yang sangat tinggi, termasuk investigasi dan peningkatan sistem keamanan. Dan tentunya akan memberikan kerugian yang sangat tinggi terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua adanya kehilangan kepercayaan, di mana akibat serangan yang terjadi dapat merusak kepercayaan dan juga dapat merusak reputasi perusahaan.
Kemudian terakhir adanya dampak jangka panjang. Selain adanya dampak jangka pendek yang dihasilkan, tentunya akibat dari serangan cyber ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi perusahaan. Oke, next, materi selanjutnya tentang strategi pencegahan dan mitigasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rusyana Danur. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi. Yang pertama yaitu rekomendasi tindakan preventif. Yang pertama yaitu gunakan sertifikat SSL atau TSL. Yang dimana adalah inskripsi data selama transmisi dengan sertifikat SSL untuk melindungi informasi sensitif seperti kredensial login atau detail pembayaran. Yang kedua yaitu terapkan autentikasi multifaktor atau MVA adalah tambahan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode melalui OTP, biometrik, atau aplikasi autentifikasi. Yang ketiga yaitu pasangan firewall dan sistem deteksi intrusi adalah firewall memblokir lalu lintas mencurigakan seperti IDS, memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman seperti SQL, injection atau serangan DDoS. Seperti Astra Freeware memblokir 100 lebih jenis serangan, termasuk spam atau malware. Yang keempat adalah lakukan pemburuan perangkat lunak rutin, di mana perangkat lunak yang usang menjadi target utama perentas. Yang ke yang kelima adalah pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan. Di mana latih karyawan untuk mengenali email phishing, tautan berbahaya, dan praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat. Lakukan simulasi serangan phishing untuk menguji kewaspadaan. Selanjutnya yaitu backup data otomatis, di mana cadangan data secara harian atau mingguan ke lokasi transkripsi. Pastikan backup ini diuji secara berkala dan memastikan integritas. Yang kedua yaitu penguatan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu inskripsi data, yaitu di mana data dalam transit digunakan protokol HTTPS atau algoritma AIS 256 untuk menggambarkan data selama transfer. Yang kedua yaitu backup rutin dengan inskripsi, di mana otomatisasi pencadangan data akuntansi setiap 24 jam. Simpan backup di lokasi terpisah untuk mencegah kehilangan akibat ransomware. Yang ketiga yaitu sistem deteksi intrusi terintegritas. IDS seperti Snor atau Astra dapat memantau transaksi mencurigakan seperti aktivitas login tidak biasa atau perubahan data keuangan. Sistem ini mengirim peringatan real time ke tim IT. Yang keempat yaitu kontrol akses bebas siberan atau RBAC, di mana batasi akses ke data akuntansi hanya untuk karyawan membutuhkan. Misalnya, staf keuangan hanya bisa melihat laporan, sementara akses untuk mengubah data dibatasi ke manajer. Selanjutnya adalah simulasi respon insiden siber. Yang pertama, tahap satunya adalah identifikasi dan isolasi. Deteksinya yaitu IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti brute force attack atau SQL intelligence pada server akuntansi. Isolasinya adalah segera putuskan server yang terdeteksi dari jaringan utama untuk mencegah penyebaran. Yang tahap kedua adalah pemulihan data. Restorasi backupnya yaitu pilihan dua dari backup terakhir yang belum terinfeksi. Jika data dienkripsi ransomware, hindari pembayaran tembusan atau konsultasi dengan ahli forensik siber. Validasi integritasnya adalah gunakan checksum atau hash untuk memastikan data tidak termodifikasi.
Tahap ketiganya yaitu komunikasi krisis. Pelanggannya kirim notifikasi transfer via email atau website dan sarankan perubahan kata sandi. Regulatornya yaitu laporan insiden ke Autoris melindungi data dalam 72 jam secara regulasi. Tahap 4 adalah evaluasi pasca serangan. Audit keamanannya yaitu identifikasi celah seperti freeware yang tidak diperbarui dan lakukan perbaikan. Eh, Peningkatan sistemnya yaitu terapkan lapisan keamanan seperti behavioral analisis untuk mendeteksi anomali transaksi. Selanjutnya yaitu rekon rekomendasi teknologi keamanan untuk pencegahan serangan siber. Yang pertama yaitu NIST, Cyber Framework. Yang pertama identifikasinya adalah pemetaan sistem krisis dan risiko. Yang kedua, pelindungannya, implementasi enskripsi AIS 256, MVA, dan firewall untuk memblokir akses ilegal. Deteksinya adalah yaitu sistem IDS seperti Snor atau Astra Firewall untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Yang responnya adalah rencana insiden siber terstruktur termasuk isolasi sistem komunikasi krisis. Pemulihannya adalah backup transkripsi dengan AWS S3 atau Google Cloud DLP. Kedua, PCA DSS untuk transaksi digital. Yang pertama yaitu standar keamanan wajib untuk perbankan atau marketplace. Kedua, enskripsi transaksi end-to-end. Yang ketiga yaitu audit keamanan yang berkala. Yang keempat, segmentasi jaringan transaksi dan database. Yang ketiga yaitu proteksi biometrik atau AI. Biometrik adalah sistem pengenal wajah atau sidik jari untuk memverifikasi transaksi krisis. AI adalah analisis perilaku transaksi untuk mendeteksi anomali seperti transfer besar tiba-tiba. Contohnya adalah Astra Firewall dengan deteksi 100 lebih serangan. Yang keempat adalah keamanan end-to-end. Adalah enskripsi TSL atau SSL untuk komunikasi data antara pengguna dan server. Contohnya yaitu implementasi dengan Let's Encrypt dan Decrypt. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvani. Selanjutnya, rekomendasi tools untuk mencegah serangan siber. Yang pertama, deteksi ransomware, serangan yang menenskripsi data dan meminta tebusan. Dengan cara yang pertama, Black Box ADX, mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah pencurian data. Yang kedua, dengan cara STOR atau switch data, alat open source yang memantau jaringan dan mendeteksi komunikasi mencurigakan dengan server ransomware. Yang kedua, yaitu pencegahan kebocoran data, Data Loss Prevention atau DLP. Dengan cara yang pertama, Microsoft Purview dan Cinematic DLP, memantau dan memblokir pengiriman data sensitif keluar dari sistem. Yang kedua dengan cara MKDLP, alat open source untuk mendeteksi data pribadi seperti NIK atau nomor rekening yang tersimpan di server. Yang ketiga, response incident, langkah cepat setelah terjadi serangan. Dengan cara yang pertama, Nessus atau Qualys, mendeteksi celah atau kelemahan keamanan pada sistem. Yang kedua yaitu VA atau Acronis, mengembalikan data dari backup yang bersih setelah serangan siber. Selanjutnya, contoh implementasi perbankan, Bank Neo Commerce menggunakan kombinasi. Yang pertama, login aman, menggunakan kombinasi multi-factor authentication, MFA, dan biometrik sidik jari atau wajah. Yang kedua, enskripsi data. Semua data transaksi dienkripsi dengan data standar tinggi AES 256 agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang berwenang.
agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu pemantauan transaksi. Sistem memantau transaksi secara real time dengan bantuan kecerdasan buatan, machine learning, atau untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, pelaporan data. Jika terjadi insiden kebocoran data, bank melaporkannya ke OJK dalam waktu maksimal 72 jam sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah bersedia menonton video presentasi yang kami buat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun Bapak dosen, dapat dilampirkan di kolom komentar pada channel YouTube tempat kami yang posting video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.